Atau ucapkan selamat siang kembali untuk Joshua yang baru saja mengakses bahkan mendengarkan melalui live streamingnya di lovejoshua.online. Di kesempatan siang hari ini kita sedang ada di program acara Mary Spiritu Program selama 1 jam ke depan nanti sampai pukul 12 siang bersama dengan Kak Budi Abdipatra dengan temanya adalah tegar di masa yang sukar. Dan sudah terbuka di line interaktifnya Joshua semuanya, silakan bisa berinteraktif langsung nanti dengan Kak Budi Abdipatra. Silakan di 0857 240 11372 di 0857 240 11372. Kita dengarkan sama-sama bagaimana supaya kita tetap tegar di masa yang sukar di program acara Mary Spiritu Program bersama dengan Kak Budi Abdipatra. Silakan Kak. Ya, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah tentunya, ya kan? Tapi saya tahu dan saya percaya bahwa kita bisa tetap tegar di masa-masa yang tidak mudah ini. Nah, siang hari ini saya rindu berbagi sebuah kebenaran yang menarik yang hari-hari ini berbicara kuat di dalam hati saya secara pribadi. Saya akan bacakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini menarik sebenarnya satu ayat ini. Hari itu pada waktu saya sedang saat teduh, mata saya tertuju kepada ayat itu. Itu terambil dari Yohanes 12 ayat yang pertama. Saya mau, ini luar biasa ya. Ada seorang anak muda, saya sebut anak muda karena tidak ada data sebenarnya di dalam Alkitab dia sudah menikah atau belum. Ya, tapi dia mengalami kebangkitan. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Bukankah hari-hari ini kita juga sedang menantikan yang namanya miracle dan mujizat? Ada cukup banyak orang-orang yang bekerja dan tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Ada orang yang punya bisnis dan tiba-tiba bisnisnya kalang kabut, gak karu-karuan karena omset menurun drastis. Dan kita tidak ngerti lagi bagaimana caranya mengatasi ini. Nah, itu artinya kita seperti Lazarus membutuhkan yang namanya mujizat. Dan Alkitab katakan dengan jelas bahwa Lazarus ini mengalami mujizat kebangkitan. Di perikop yang lain dikatakan bahwa dia sudah 4 hari mati sebenarnya. Tetapi dia mengalami mujizat, mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi buat para pendengar Love Jogja atau Jogja Lovers, belajar percaya bahwa mujizat yang dia rindu berikan, yang dia rindu lakukan adalah untuk menyatakan kemuliaan buat dia. Nah, yang menarik adalah dia mengalami mujizat di Betania. Nah, ini dia yang luar biasa. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani, karena di Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, arti dari Betania itu ada 2. Yaitu yang pertama adalah house of misery atau rumah penderitaan. Satunya adalah house of dates. Itu ada beberapa arti juga. Jadi rumah kurma juga. Kalau saya nggak suka sih rumah kurma, saya sebutnya rumah kencan, ya kan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami Betania. Jadi Betania ini minimal punya 2 arti, house of misery. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami penderitaan. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh Lazarus. Semua jalan buntu lah, ya. Tetapi percaya bahwa Betania juga punya arti house of day, rumah kencan. Jawaban doa kita, mujizat kita itu bersumber kepada Tuhan. Kalau kita tetap hari-hari ini membangun kencan kita dengan Tuhan, niscaya kita akan lihat kebangkitan besar di dalam hidup kita. Kalau kita bangun rumah kencan dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita membaca firman lebih lagi, punya waktu-waktu penyembahan yang lebih lagi, mumpung ada di rumah kita ajak istri dan anak-anak kita untuk memperkatakan firman lebih lagi, janji-janji Tuhan yang kita dapatkan kita juga bisa perkatakan lebih lagi. Lalu mumpung kita di rumah juga, daripada kita penuhi perut kita dengan banyak makanan, adalah lebih baik kita kurangi asupan dengan kita berpuasa, sehingga kita boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Percayalah bahwa mujizat itu ada. Percayalah kalau Alkitab catat bahwa Lazarus mengalami kebangkitan,
dari kematian, dan itu diulang di pasal 12 ini diulang sampai 3 kali, ya kan? Bangkitan Lazarus, kebangkitan Lazarus, berarti Tuhan sedang bicara seperti ini, bahwa hari-hari ini kebangkitan pun sedang terjadi, sedang disediakan oleh Tuhan, dan itu bisa terjadi dalam hidup setiap kita, asal kita punya waktu-waktu untuk kita punya tempat kencan dengan Tuhan. Percayalah, rumah penderitaan itu akan menjadi rumah kebangkitan kalau kita punya rumah kencan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Joshua jangan lewatkan program acara Marriage Breakthrough Program sampai nanti pukul 12 siang. Joshua bisa berinteraktif dengan Kak Budi Abdi Patra karena sudah Anton buka di line interaktifnya di 085724011372, di 085724011372. Akses untuk live streamingnya di lovejoshua.online. Kita kembali beri sejenak, kita dengarkan dulu pujian di kesempatan siang kali ini.